Pertanyaan pertama saya langsung tertuju kepada Mas Ubed sebagai pelapor pertama dugaan gratifikasi penggunaan private jet oleh Kaesang Pangarep. Sampai sekarang Mas Ubed yakin bahwa laporan Mas Ubed akan diproses oleh KPK? Saya masih memberi ruang untuk berpikir positif ya, bahwa KPK sebagai lembaga penting di negeri ini yang keberadaannya diatur oleh undang-undang, maka KPK mestinya dia menjalankan perintah undang-undang itu. Untuk apa? Untuk mendengarkan laporan masyarakat, untuk melakukan verifikasi, dan bahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap seluruh laporan yang terjadi atau yang diberikan masyarakat, termasuk laporan saya. Mas Ubed, sebenarnya waktu itu laporan akhirnya berani sebagai pelapor pertama juga. Kenapa sih dasarnya waktu itu? Keresahan apa yang dilihat? Keresahan yang sebenarnya paling dalam pada diri saya itu adalah fenomena korupsi sampai hari ini itu sangat memprihatinkan. Indeks kita kan sampai 34 begitu. Ini stagnan, bahkan cenderung memburuk dari tahun 2004. Jadi bayangkan, apalagi kalau kita tarik lagi ke belakang sampai ke era reformasi, di mana kita semua waktu itu berdarah-darah, ditangkap juga dan sebagainya, demi untuk agar republik ini pemerintahnya dijalankan secara bersih, Kaitannya? bebas dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kaitannya dengan anak Pak Jokowi? Ketika hari ini kita melihat bahwa praktek kekuasaan itu kemudian ditemukan oleh kami sebagai indikator yang sangat kuat dalam dugaan kerangka hukum ya, menunjukkan praktek nepotisme, menunjukkan praktek korupsi, kolusi, dan sebagainya, maka kemudian motivasi itu membuat saya ingin membawa perkara ini melalui sebuah proses hukum di KPK. Berarti artinya ada dugaan korupsinya, ada nepotismenya begitu ya, dengan penggunaan private jet. Yang dimaksud korupsi itu bukan hanya makan uang negara ya, tapi gratifikasi juga adalah bagian dari korupsi. Itu menurut undang-undang. Oke, ada masuk dalam kolusinya, ada gratifikasinya, ada korupsinya, Bang Sylvester. Dugaan penggunaan Mas Kaesang ini menggunakan private jet. Ya, pertama kita harus apresiasi ya laporan dari Mas Ubed dan Maki, termasuk juga kita juga harus menghargai proses hukum yang saat ini sedang berlangsung di KPK. Intinya terlalu dini kalau kita mengatakan bahwa ada korupsi atau gratifikasi. Tapi kalau indikasi boleh-boleh saja sepanjang yang saya inginkan sebenarnya, tapi itu domainnya KPK ya. Mas Bang Ubed ini melaporkan itu bukti-buktinya apa gitu loh. Tapi ini kan mungkin nggak bisa. Ada buktinya? Ada buktinya? Ada, kan nggak mungkin kita berani memperkarakan itu ke KPK kalau tidak ada bukti. Bang Ubed ini 2 tahun lalu juga melaporkan korupsinya Mas Gibran, tapi sampai hari ini. Dan dokumen saya masih valid ya? Berlaku, masih memungkinkan untuk dibuka kembali. Ya, jadi intinya itu. Jadi intinya bahwa kita melihat bahwa KPK sudah bekerja dalam hari ini, laporan itu sudah diterima ya oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat, ya kan. Jadi intinya awalnya kan KPK katanya mau memanggil memakai surat ya Mas. Tapi kita ketahui bahwa sebenarnya Mas Kaesang ini kan bukan penyelenggara negara. Meskipun anaknya presiden. Jadi kalau kita mengikuti prosedur KPK ya, kemungkinan itu tidak wajib untuk Mas Kaesang itu datang untuk mengklarifikasi atau dipanggil gitu loh. Oke, tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya, rasanya tadi masih diteliti lagi kalau dari KPK ini akan kemudian menyelidiki dugaan gratifikasi. Nah, kalau Mas Kurnia melihat begitu, kalau tadi Mas Ubed bilang kan ada dugaan korupsinya begitu, ada kolusinya. Kalau dari ICW pandangannya, apa sih yang salah dari penggunaan jet pribadi ini? Kan semua orang bisa kalau misalnya mampu kan? Iya Mbak Audrey, kalau kita melihat silsilah keluarga Pak Mulyono atau Pak Jokowi ini kan dipenuhi dengan penyelenggara negara. Memang satu sisi siapa sih Kaesang Pangarep itu 2 atribusinya. 1 seorang pengusaha, 2 ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Lalu di mana penyelenggara negaranya? Jangan lupa bahwa
Kaisang ini adalah anak dari Presiden Republik Indonesia. Presiden itu adalah subjek hukum, satu. Kemudian yang kedua, dia adalah adik kandung dari wali kota Solo, penyelenggara negara. Yang ketiga, dia adalah adik ipar dari wali kota Medan, Bobi Nasution. Maka dari itu, ruang pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor tentang gratifikasi tidak bisa dilihat hanya sekedar ini swasta atau penyelenggara negara. Tapi harus dilihat apakah pemberian atau ajakan teman menggunakan jet pribadi itu ada kaitan atau tidak dengan Gibran, dengan Pak Jokowi, dengan Bobi Nasution. Ruang klarifikasinya terbuka lebar. Sayangnya sampai kita syuting 2 arah hari ini, Mas Kaisang belum datang juga ke kantor KPK untuk mengklarifikasi. Bahkan kemarin ini ICW sempat mengundang juga ya Mas Kaisang? Kami juga sempat mengundang Kaisang dalam satu diskusi publik, suratnya diantar tapi dia juga tidak datang. Maka dari itu Mbak Audrey, dalam hal ini yang ingin kita soroti adalah bagaimana sebenarnya pertanggungjawaban Kaisang selaku seseorang yang sedang digunjingkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Orangnya ada kok di Jakarta, orangnya datang ke kantor PSI ngomongin pilkada. Tapi kenapa tidak mau, atau bahkan saya naikkan 1 oktav, tidak berani datang ke KPK? Saya kalau gitu nanya ke Bang Salvatore, kenapa sampai dengan sekarang Bang Salvatore, Mas Kaisang ini tidak muncul ke publik, muncul sih ke publik, tapi kemudian tidak mengklarifikasi dugaan gratifikasi pesawat jet yang digunakan ia dan sang istri? Ya baik, terima kasih. Yang pertama, kalau disebutkan pasal 12B Undang-Undang 20 tahun 2001, itu tidak secara rinci disebutkan apakah ini Kaisang masuk sebagai penyelenggara negara ataupun sebagai pejabat negara. Kalau bicara mengenai Kaisang, itu jelas dalam pasal 12 yang dimaksud, itu tidak terpenuhi berdasarkan unsur-unsurnya. Oke. Kemudian ketika dipanggil tidak hadir atau tidak mau klarifikasi, itu kita tidak mau memaksakan hak setiap orang. Orang boleh memanggil, boleh meminta klarifikasi terhadap dirinya sendiri. Mau disampaikan klarifikasi secara terbuka ataupun tidak, itu kepada pribadi. Tapi kan masalahnya Mas Kaisang ini juga bukan hanya anak presiden, tapi juga seorang ketua umum, milenial juga PSI yang seharusnya bisa menjadi contoh, Bang. Jadi gini, belum ada panggilan sih. Sebenarnya saya betulkan sedikit. KPK itu belum memanggil Mas Kaisang ya. Intinya kan itu. Jadi dan memang tidak ada kewajiban Mas Kaisang untuk hadir melakukan klarifikasi sendiri. Kan nggak ada kewajiban gitu loh. Tapi kalau nggak ada kewajiban, tapi kenapa kalau kemudian? KPK manggil, kan kemarin kan ditunggu suratnya, ya kan? Ternyata KPK bilang dari Direktorat Gratifikasi dipindah ke Direktorat Pengaduan Layanan Masyarakat karena sudah ada laporan dari Mas Ubed dan Maki. Ya kan kita tunggu proses ini, gitu loh. Kan harusnya kan kita menunggu proses ini, kita menghargai apa yang saat ini sudah dilakukan KPK. Intinya kan sudah diterima Mas Ubed dan Maki untuk melaporkan Mas Kaisang gitu loh. Ya, Mbak Audrey, kalau tadi konstruksi yang disampaikan oleh Mas Salvatore hanya melihat pasal 12B Undang-Undang Tipikor, itu memang tidak ada adresat hukumnya untuk swasta. Clear di situ penyelenggara negara. Tapi kalau logika itu digunakan, maka silahkan anak pejabat publik korupsi karena pasal 12B besar tidak mengenal adresat pejabat publik untuk Anda. Silahkan terima gratifikasi untuk saudara dan lain sebagainya. Rusak cara berpikir kalau seperti itu. Hukum itu kan tidak bisa kita hanya melihat pasal 12B besar. Kita harus melihat juga pasal 55 KUHP tentang turut serta. Pelaku kejahatan tidak hanya yang melakukan, tapi yang turut serta dalam proses kejahatan itu. Apakah saya mengatakan Mas Kaisang itu korupsi? Belum tentu. Maka dari itu datanglah ke KPK sebagai kesadaran. Kesadaran bukan hanya sekedar berarti artinya bukan hanya nunggu panggilan. Bukan hanya nunggu panggilan. Mas Kaisang itu bukan hanya ketum PSI, anak Pak Jokowi, anak presiden. Jadi memang tafsirnya pada pasal 12B itu tidak tunggal sebetulnya. Karena nanti ada jenis-jenis gratifikasi. Ada gratifikasi yang wajib dilaporkan, ada yang tidak wajib dilaporkan. Nah, perkara Kaisang itu sebetulnya kita pernah juga ada contoh yang bisa menjadi referensi hukum, yaitu ketika misalnya ada sekretaris Mahkamah Agung yang kemudian ketahuan korupsinya ini, gratifikasinya itu bukan diberikan langsung oleh namanya Nur Hadi ya,
tetapi justru diberikan kepada menantunya. Menantu tuh jauh tuh. Kalau ini kan kasusnya anaknya misalnya. Kemudian juga ada kasus lain, saya kira tentang flexing dan lain-lain. Bahkan ada tahun 50-an sempat juga ada perkara itu hanya untuk gratifikasi itu diberikan kepada pembantu. Oke. Jadi saya kira cukup clear, terang benderang sebetulnya. Nah kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah kalau tadi Bang Silvester bilang nunggu KPK belum manggil kok, tapi dari sisi ICW bilang ya sebenarnya nggak perlu nunggu, bisa aja langsung datang klarifikasi kalau itu mau. Pertanyaannya mau atau enggak? Usai jeda saudara tetaplah bersama kami di Dua Arah. Si jet pribadi. Nggak ada, dia kan pribadi. Gitu. Nah itu jadi temennya. Ada cerita nggak Mas Muni? Nggak, nanti aja. Mas Muni sebagai relawan Jokowi ada cerita nggak? Pokoknya udahlah, jangan Mas gini loh. Satu istrinya Mas Kaisang itu kan hamil udah 8 bulan, kan nggak boleh naik angkutan umum. Pesawat umum mana boleh? Bukan masalah naiknya, dugaan gratifikasi. Oh iya, dia nggak bisa, itu temennya kok. Sama kayak saya pinjemin kamu, temen. Apalagi bukan pejabat publik. Bukan pejabat publik. Tapi kan keluarga pejabat. Menyambung pernyataan dari Menkominfo Budi Ari yang bilang, Mas Kurnia, kalau Erina ini kan hamil 8 bulan, nggak boleh naik angkutan umum, nggak boleh juga naik pesawat umum. Ya, saya bingung sebenarnya tadi ketika menonton VT Kompas soal Budi Ari itu ya. Ini atribusinya Menkominfo, ahli kesehatan, atau lawyernya Kaisang. Kenapa? Karena mengatakan dengan argumentasi yang sebenarnya tidak solid begitu. Yang difokuskan oleh masyarakat seantero Indonesia adalah apa kaitan pemberian fasilitas naik jet pribadi itu kepada Kaisang atau kepada keluarga Kaisang. Maka dari itu di sini kita bisa melihat bagaimana seorang Kaisang menanggapi satu permasalahan yang cukup serius. Di waktu yang sama Mbak Audrey, kita juga mengkritik KPK karena KPK juga ada saling sanggah di antara mereka. Kami menduga ada 2 permasalahan di KPK hari ini, Mbak Audrey. Satu, apakah keengganan atau ketidakseriusan KPK dalam mengusut ini, ada faktor soal keberadaan KPK di bawah eksekutif pasca revisi Undang-Undang KPK. Kemudian yang kedua Mbak Audrey, ini penting sekali disampaikan. 2 orang di antara 4 orang pimpinan KPK beberapa waktu lalu sedang mengikuti kontestasi pemilihan pimpinan KPK yang nantinya membutuhkan restu Pak Mulyono atau Pak Jokowi. Maka dari itu udah terang-terangan nih jemputnya. Iya, itu kan mereka pasti butuh restu karena mengikuti proses seleksi pimpinan KPK. Apakah pandangan mereka itu didasarkan atas objektivitas melihat proses hukum atau subjektif melihat seorang Kaisang? Oke, balik lagi ke tadi pernyataannya dari Mas Budi Ari, Bang Salvator. Kalau misalnya tadi dibilang kan ya maklumin dong, Mbak Erina kan lagi hamil 8 bulan. Memang ada perbedaan ya? Maksudnya gimana tuh? Boleh dijelasin nggak? Dengan pesawat umum, dengan jet pribadi, kalau mengandung 8 bulan itu gimana harusnya? Ya baik. Yang pertama perlu kita perlihatkan bahwa jangan kita persempit apa yang menjadi topik diskusi kita. Ini kan topik diskusi kita hari ini mengenai Kaisang gratifikasi tentang jet pribadi. Persoalannya ada pejabat-pejabat lain yang sedang menjabat kemudian menggunakan jet pribadi pula. Kalau bicara mengenai gratifikasi untuk bangsa dan negara, ya kan, KPK silakan panggil semuanya, ya kan, jangan dipersempit seakan-akan Kaisang saja. Kemudian ini Tapi masalahnya pada waktu itu naik pesawat jet ini pada saat publik lagi marah-marahnya di DPR kan. Dan lagi pula ini untuk apa keperluan juga naik pesawat ke Amerika juga. Mungkin itu yang dipertanyakan. Ya, Kaisang mau ke Amerika mau kemana? Kalau misalnya itu ada persahabatan di situ, ya kan boleh dong dia nebeng, boleh dong diajak. Selama itu tidak merugikan uang negara. Nah itu dia yang keliru gitu loh. Korupsi menganggap hanya terkait kerugian negara. Mas Salvator, Undang-Undang Tipikor itu ada 7 jenis korupsi. Kerugian negara hanya 1 di antara 7 jenis korupsi. Mas Ubed tadi sudah sampaikan. 1 di antaranya ada gratifikasi, ada suap, pemerasan dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau cara pandangnya dipersempit bahwa hanya kerugian negara, tentu tidak ada kerugian negara 1. Kemudian yang kedua,
jangan menggunakan argumentasi. Tadi kan dibilang nebeng. Iya, banyak pejabat publik lain kenapa hanya yang diusut. Itu kayak misalnya ada orang naik motor, ketangkep nggak pakai helm, terus bilang sama polisinya, itu di depan ada yang naik motor nggak pakai helm, tangkap juga. Kan bukan itu cara berargumentasinya. Yang sedang dibahas soal Kaesang, ya ini yang dibahas. Jangan bahas yang lain, Jadi kecuali yang lain melarikan ada topiknya maksudnya gitu. Jangan mengalihkan topiknya. Oke, Gitu. mengalihkan topik katanya Bang. Ya, jadi gini, sebenarnya kan yang saat ini yang harus kita apresiasi itu bahwa proses itu sudah berlangsung. Pertama oleh KPK yang laporan Mas Ubed dan kawan-kawan, ya kan, Maki. Yang kedua, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron sendiri sudah mengatakan bahwa tidak ada kewajiban Mas Kaesang untuk datang ke KPK karena Mas Kaesang itu bukan penyelenggara negara, gitu loh. Jadi saya kan lebih percaya Nurul Gufron sebagai KPK ya. Tapi kenapa harus nunggu Bang Silvester? Kenapa nggak langsung Ya aja dengan KPK-nya P3? aja suruh begitu, gitu loh. Masa kita mau wacana yang bukan dari KPK kan? Kemarin diundang ICW Ya datang. kalau ICW ya bukan KPK, jadi hanya Saya kira logika pemantau itu juga ya. Tapi ini. kan ini nggak apa-apa. Itu wacana dari ICW juga dihargai sepanjang nanti Mas Kaesang mau, gitu loh, ya kan. Tapi kalau kewajiban ya kan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan protap yang ada di KPK itu, bahwa KPK mengatakan bahwa Mas Kaesang tidak punya kewajiban untuk datang karena bukan penyelenggara negara. Tapi Mas Kaesang mau nggak untuk datang sendiri, nggak usah nunggu panggilan? Saya yakin sih pastinya kalau memang diperlukan nantinya ya, biar juga sebenarnya kan nggak ada kewajiban. Tapi kan di sini Mas Kaesang itu ketua partai, ya kan. Nah, paling nggak sebagai ketua partai, ya kan, beliau ini kan membawahi banyak pengurus dan anggotanya ya. Paling nggak ya boleh-boleh saja gitu. Tapi kewajiban itu kan KPK sendiri kan mengatakan bahwa tidak wajib gitu loh. Memang tidak wajib. Kenapa kita harus Bang Silvester? maksa-maksa juga gitu loh, kan? Oke, memang tidak wajib, tapi susah juga ketika misalnya wartawan ini mencari, bertanya-tanya Mas Kaesang ini meskipun ada di Jakarta, tapi kayaknya susah banget deh. Sebetulnya ini dari narasinya ini, Bung Silvester, itu seolah beliau dekat dengan Kaesang dan keluarganya ya. Sebagai orang yang paham hukum dan bahkan paham lebih jauh dari itu, paham etika di dalam hukum, mestinya memberikan nasihat kepada Kaesang untuk hadir. Karena ini sudah menjadi perbincangan publik yang begitu luas dan ditunggu jawabannya oleh publik. Ini kan kalau misalnya Bung Silvester misalnya diduga oleh masyarakat di sekitarnya makan mangga tetangga begitu, berhari-hari berbincang-bincang tentang Bung Silvester makan mangga, lalu apakah kemudian Anda makanya diam? tadi Mas Ubed. Jadi itulah pentingnya klarifikasi sebenarnya untuk kan saya bilang tadi Mas Kaesang kan kemudian ketua partai. Yang lain soal tentang bahwa Kaesang itu bukan pejabat negara itu juga keliru. Karena sebetulnya apa bukti ya? Misalnya pertanyaannya, apa bukti bahwa Kaesang berkorelasi dengan jabatan negara? Ayahnya, tadi kakaknya, kakak ibarnya. Tetapi juga secara empirik kemarin ketika Kaesang datang ke kantor PSI, itu dikawal oleh Pas Pampres. Pas Pampres adalah fasilitas negara. Itu menunjukkan bahwa Kaesang adalah anak dari pejabat negara yang tidak bisa dilepaskan. Pakai fasilitas negara kok dilayani. Saya kira itu. Ya, makasih Bang Ubed. Yang saya katakan tadi sebagai ketua partai ya kan. Tadi ya kan paling enggak Mas Kaesang hadir juga bagus kan saya bilang tadi begitu. Tapi kalau menurut KPK ya kan oleh wakil ketuanya sendiri mengatakan bahwa Mas Kaesang tidak punya kewajiban untuk datang karena bukan penyelenggara negara. Itu dulu. Tidak punya kewajiban itu, derajatnya berbeda dengan tidak boleh, Mbak Audrey. Kalau tidak diwajibkan, itu dia bisa datang untuk mengklarifikasi permasalahan. Masalahnya ini sudah berminggu-minggu tidak datang. Itu jangankan dipanggil penegak hukum, yang Mbak Audrey sampaikan tadi, disamperin sama jurnalis saja lari. Bukan. Bagaimana kita berharap seorang kita ketua umum partai berani datang ke KPK? Proses yang
Jadi Gimana, gini, Bang? kan kita harus menghargai proses yang terjadi ya kan di KPK. Kan kemarin Mas Ubed sama Maki kan sudah memberikan laporan, Mas Sylvester, sudah ditangani. mungkin kayak gini, Ya. ketika tadi Mas Kurnia juga Mas Ubed bertanya gitu ya, mungkin juga kenapa oke lah kalau misalnya tidak menunggu dari KPK ya, tapi kenapa pada saat ditanya wartawan, atau sepertinya susah sekali untuk menjangkau Mas Kaisang, bahkan di depannya saja pada saat malam-malam bertemu para wartawan untuk bertanya sebenarnya dari pagi, langsung kemudian masuk. Jadi gini, kan kita manusia punya kepribadian masing-masing ya. Mungkin timingnya belum tepat gitu loh. Ya ini menurut beliau, saya kan nggak bisa menebak hati dan pikirannya Mas Kaisang, walaupun kita dekat juga lah, intinya kan begitu. Nanti kita tanyakan aja ke Mas Kaisang kenapa nggak mau hadir. Tapi kan kemarin ada yang mengatakan bahwa Mas Kaisang itu menghilang, ya kan? Bahkan udah melaporkan ke Polda Metro. Tapi ternyata Mas Kaisang kan nggak hilang, muncul waktu ke kantor PSI gitu. Ini juga kan berarti kan yang melaporkan juga keliru gitu loh, ya kan? Orang nggak menghilang dibilang menghilang, gitu loh. Oke, nah kalau gitu berarti pertanyaan berikutnya nanti akankah ini KPK akan tetap memproses laporan dugaan gratifikasi Kaisang karena hingga kini juga belum ada follow up dari KPK. Usai jeda, saudara tetap bersama kami di Dua Arah. Ada masih bersama kami di Dua Arah. Mas Ubed sebagai pelapor kan terakhir KPK bilang akan tetap memproses laporan dugaan gratifikasi sesuai dengan laporan Anda, Mas Ubed. Tapi hingga sekarang KPK nampaknya belum follow up. Kenapa menurut Anda? Ya, saya kira faktornya bisa jadi karena KPK takut, ya kan? Bisa jadi, kan namanya juga pertanyaan, kita nggak tahu hati mereka. Yang kedua, Takut sama siapa? ya takut sama di atasnya. Mulyono. Kan sejak revisi undang-undang KPK, sejak revisi undang-undang KPK 2019, Tapi, posisi KPK kan di bawah rumpun eksekutif. Tapi Pak Jokowi bilang semua sama di mata hukum. Iya, kalau semua sama di mata hukum, mestinya Kaisang datang dong ke KPK. Jangan mentang-mentang anak presiden lalu. Enggak, katanya nunggu panggilan kata Bang Sylvester. Ya saya Ya, kira karena kalau kan misalnya KPK-nya KPK serius, sendiri mengatakan kalau tidak KPK-nya punya serius, kewajiban, Bang, ya kan? Ya, saya tahu Jadi gini, itu. kan Abang yang melaporkan. Kalau menurut saya nih, Abang buka aja itu bukti-buktinya. Oh, nggak bisa. Itu di dalam langsung hukum- selesai urusan. Ini Berani nggak, Mas Ubed? Selama ini Bang belajar Ubed hukum, juga, ya kan, tetapi tidak bukti-buktinya paham kurang pentingnya kuat. praduga tak bersalah. Makanya itu tadi, Jadi apa yang salah? ya kan? Kenapa menggunakan Kenapa harus kata- takut dengar kalau dulu, Bang. mempunyai bukti? Dengar Gitu loh. dulu. Mengapa Kalau saya melaporkan menggunakan orang, kata saya punya bukti, dugaan? saya nggak takut dong. Karena walaupun nanti ini saya perkara hukum. Perkara hukum. disubalik gitu loh. Jadi dalam konteks ini saya kira argumen bahwa kemudian karena Ya. Kaisang itu menunggu surat, itu juga ada area yang lebih tinggi dari proses hukum sebenarnya, Ya. yaitu etika. Jadi sebagai anak presiden yang di dalamnya dipenuhi dengan syarat etik yang besar, dia mesti punya etik dong. Mengerti bahwa ada kehendak publik untuk membuat Kaisang datang ke KPK. Oke, tapi dari juru bicara KPK, Mas Kaisang juga bilang kalau silakan kok Mas Kaisang kalau mau beri datanya. Iya, makanya kan tadi saya katakan tidak punya kewajiban untuk melakukan klarifikasi atau datang, ya kan. Tapi kalau memang indikasi korupsinya kuat, ya kan, walaupun Mas Kaisang bukan penyelenggara negara, ya bisa dipidana juga gitu loh. Hanya sekarang persoalannya kan kita menghormati proses yang ada di KPK saat ini, ya kan. Saya percaya bahwa KPK tidak tebang pilih dan semua sama di mata hukum gitu loh. Jadi KPK nggak takut kan? Enggak ada gitu loh. Kan lagi diproses. Ya Bang Ubay kan laporannya diterima gitu loh. Kecuali ditolak atau dipingpong. Oke. Gitu. Oke, tinggal nunggu nih Mas Kurnia. Ya, di awal Di KPK. itu sebenarnya dua komisioner KPK, ada Pak Alexander Marwata yang pertama kali ngomong bahwa Kaisang harus datang ke Direktorat Gratifikasi, dua Pak Nawawi Pomolango. Makanya Bang Sylvester tadi cherry picking, yang dia ambil statement Gufron aja bahwa Kaisang bukan penyelenggara negara. Ada kok dua komisioner sebelumnya mengatakan silahkan Kaisang datang, itu kan tidak dibicarakan. Maka dari itu di sini kita harus melihat KPK sebagai entitas penegak hukum yang memang berwenang menangani tindak pidana korupsi, dan ini karena sedang dibincangkan oleh seluruh masyarakat, KPK harus bergerak cepat. Misalnya, karena ini dalam ranah penyelidikan, panggil saja, terbitkan saja surat permintaan keterangan untuk Kaisang sebagai saksi.
Karena begini, sekalipun memang tanpa atau dengan surat, Kaisang baiknya datang ke KPK untuk menjelaskan lebih lanjut. Itu Mbak Audrey. Mbak Salvador. Ya, yang pertama tadi kita dengar bersama statementnya Bang siapa? Mas Ubed. Ubed Ya. Kurnia. Bang Ubed mengatakan udah dilaporkan, tapi KPK belum memproses. Saya pikir kita harus punya kesabaran juga. Kalau misalnya ini perkara hukum, di kemudian hari terbukti ya sah-sah saja silakan ditindak. Tapi kemudian tidak terbukti, jangan juga dipaksakan perkara ini. Sebab ada banyak perkara yang tidak terbukti di kemudian hari, hanya dugaan-dugaan saja. Ya kan, semua orang kan pada prinsipnya ada asas hukum, ya kan, equality before the law, persamaan di mata hukum. Ya kan, tadi disampaikan juga asas Justru sebetulnya praduga tak bersalah. kalau menggunakan azas equality before the law, itu kan berlaku untuk semua warga negara, termasuk Ya, benar. putra presiden. Benar. Kasus flexing anak seorang kepala bea cukai di Makassar itu ditelusuri sampai kemudian ketemu bahwa ternyata ada gratifikasi dari kekayaan sekarang seorang kepala bea cukai Makassar itu. Kasus Kaisang itu juga mirip, ada flexing di situ dengan fasilitas Ya, terkait hal presiden Meskipun yang itu. fleksinya adalah istri. Meskipun istrinya yang kemudian flexing kan. Jadi itu sebetulnya sama tuh posisi flexingnya antara anak kepala bea cukai Makassar dengan anak atau menantu presiden. Mestinya KPK juga sama dong, serius untuk sama-sama menelusuri itu. Kalau Melakukan analoginya penyelidikan. seperti itu, analogi yang disampaikan Bang Ubay seperti itu, ada nggak yang lain yang seperti itu, yang sudah dipanggil kemudian diklarifikasi? Ada nggak pejabat negara yang terkait hari ini masih menjabat, kemudian apakah sudah mereka dipanggil dan mereka pernah Ini dia tadi menggunakan saya katakan Clear. jadi Menggunakan berbeda. Nah, jet saya ingin pribadi. masuk kepada logika Mas Salvator Ya kan? tadi ya. Jangan Tadi kan Mas kita Salvator seakan-akan mengatakan penegak dipersempit persoalan ini. Kalau kita mau bicara mengenai agak bangsa dan negara, tolong bersabar. terbuka semuanya, Ya. jangan ditutup-tutupin. Ya. Ya Mas kan? Salvator tadi mengatakan baiknya masyarakat bersabar, tunggu penegak hukum bekerja. Saya tanya Mas Salvator, untuk segera agar ini terang benderang, siapa yang harus dipanggil KPK? Kalau KPK memanggil Dalam kasus Kaisang. Oke. KPK memanggil itu. pelapor dulu. Mas Salvator nggak bisa Oke. jawab, yang harus Pelapor dipanggil dulu ke Kaisang. disertai membawa supaya terang bukti-buktinya ya, prosesnya. Bang Ubed ya. Itu kalau perlu masuk- disampaikan Jadi, di sini gini. bahwa Tapi yang kalau pertama masuk ke begini, dugaan gratifikasi? orang melapor, buktinya terpenuhi apa enggak? Kalau tidak terbukti, unsur-unsurnya belum terpenuhi, buktinya masih jauh, ya nggak bisa dipanggil juga dong. Loh, untuk mengklarifikasi. Pertanyaan Ini- kita ini- mau klarifikasi ini salah bukti juga nih. bukti yang disampaikan oleh Bang Ubay itu udah valid apa enggak? Dibocorin aja ke publik kalau misalnya Nah itu makanya diduga Mas KPK Salvator misalnya tadi berarti disampaikan bukan bicara dalam kerangka disampaikan hukum. bahwa KPK Bahasa misalnya apa itu membocorkan tidak bergerak. dokumen Itu bukti? disampaikan Mas. aja. Membocorkan dokumen itu salah itu argumennya. Kok salah? Karena Karena salah. buktinya benar. Itu nggak Atau boleh. perlu kita duga di Membocorkan sini. fakta hukum nggak Perlu boleh. kita duga. Karena itu Mas belum Salvator? waktunya. Perlu kita duga. Jangan-jangan Ya, dengarkan dulu. jangan-jangan Begini. buktinya itu sesat Begini, juga. mengapa saya lapor ke KPK itu dengan diksi dugaan? Ya. Dugaan itu bahasa hukum ya, Ya, bukan menduga-duga. Ya, kita tahu bersama itu. Sama dengan dalam proses saintifik itu disebut sebagai hipotesa. Untuk membuktikan itu proses hukumnya di KPK. Nah kalau kemudian saya di luar mengumbar-ngumbar seluruh data yang saya berikan, itu namanya bukan due process of law, tetapi saya membuka aib orang secara Nah, dalam ya, konteks kan ini, Dan juga Jadi gini, dalam prosesnya konteks itu ini saja, yang perlu betul. disampaikan adalah Bang Ubay tadi menyampaikan KPK bergerak lambat misalnya. Ya kan? Ya, memang Kalau lambat. misalnya lambat, kan ada proses yang lain yang bisa kita lakukan juga. Oke. Apabila menunggu Mungkin nanti prosesnya apa kalau gitu? Prosesnya kalau disampaikan ke KPK buktinya kurang, kan ada kejaksaan. Disampaikan aja. Oh. Selama itu benar. Kalau untuk Ini jauh lagi. untuk berbangsa dan Saya kan negara, tadi buka membandingkan seterang-terangnya dan aja. jangan ditutup-tutupin. Dengan Kalaupun kasus, salah, kita katakan Makassar salah. Kalau itu, benar ya KPK katakan lebih benar. Cepat itu lebih progresif dia, lebih Ya. cepat. Tapi dalam kasus ini kok lambat itu loh. Bang Ubed, kan gini ya kan, intinya kan KPK sebagai lembaga ya kan kita nggak ngomong pribadi ya, bahwa Mas Kaisang tidak punya kewajiban, tapi mereka sudah memproses Bang Ubed dan mereka minta Bang Ubed membawa bukti-bukti dugaan. dugaannya Bang Ubed kan, dan itu kan belum terjadi ya.
Bang Ubed belum datang lagi kan membawa bukti-bukti Sampai hari ini belum tambahan. ditelepon, Nah, belum diundang. Saya nggak tahu juga kenapa Jadi KPK intinya bahwa diamnya. sebenarnya tidak ada KPK takut, lambat dan sebagainya itu kan nggak ada gitu. Nah, Enggak. Justru tadi menantang ya, di mana? Iya. Supaya tidak menimbulkan analisis bahwa KPK takut, lakukanlah KPK membuat surat panggilan. Itu maksud saya. Kalau kemudian surat panggilan nggak keluar, ya Kaisangnya datang. Kan Itu gimana sederhana sebenarnya. bukti-bukti Ini sederhana. gratifikasi dan indikator korupsi itu belum kuat, dia mau panggil bagaimana Saya Bang tanya. Ubed? Bung Bang Silta, Ubed harus melengkapi enggak, dulu saya bukti-bukti tanya dulu. Bang Ubed Saya gitu tanya loh. nih. Kaisang naik jet pribadi itu, private jet itu bayar atau sewa? Sampai hari ini kan kita belum tahu Ya, semua. saya tanya. Kita Karena belum tahu Bung semua. Silva nggak tahu, maka biarkan KPK untuk melakukan proses ini. Makanya Ya, abang kan bawa buktinya ke KPK dulu Iya. dong. Kalau bisa abang Betul. mempercepat dengan Makanya membawa pertanyaan buktinya tadi gitu loh. Untuk menunjukkan. Jadi abang jangan bilang bahwa KPK memperlambat atau takut. Abang bawa buktinya gitu loh. Narasi Ya kan? lambat itu karena saya membandingkan dengan peristiwa kasus lain. Kalau abang nggak Kasus membawa lain buktinya itu bagaimana cepat. Kok kasus ini mau lambat? jalan barang ini? Izin Bang, izin Jadi Bang. perbandingan yang equal. Nah, Mbak Abang kan Audrey, masih gini punya juga, datanya kita ya? harus Izin bertanya meletakkannya nih. secara proporsional Izin ya. bertanya ke Bang Ubaidillah Ubay. Badrun ini adalah seorang dosen, bukan seorang penyidik. Ada keterbatasan untuk mengakses dokumen-dokumen Baik. agar utuh unsur terkait dugaan tindak pidana korupsi ini. Jadi dokumen-dokumen yang disampaikan kepada KPK, jangan beban pembuktiannya untuk melengkapi bukti diserahkan harus kepada saya. Ubaidillah Badrun. Lah KPK-nya yang harus didorong untuk melengkapi bukti-bukti dengan cara memanggil saudara Kaisang. Itu yang sampai sekarang belum dilakukan oleh KPK. Belum di follow up ya, Mas Ya, Silvato? tapi kan gini Bang Kurnia ya kan, maksud saya Bang Ube kan melaporkan seseorang nih. Ya. Kan nggak bisa hanya melaporkan, harus membawa barang Itu buktinya sudah apa ada, gitu loh. sudah diberikan ke KPK. Nah, itu. Buktinya udah diberikan Bang Sylvester. Tadi Terus kan KPK minta tambahan bukti lagi kan. Belum ada surat ke saya, belum ada telepon. belum ada. Belum ada. Oke. Berarti nggak ada permintaan Pertanyaan itu. saya ke Maka Bang dari Ubay. itu keluarlah kata-kata Ya kan? lambat. Hari ini masih Sudah pegang, disahkan KPK dokumen. masih pegang Tidak buktinya ada. apa secara nih? resmi Ada. mengatakan Masih pegang. minta Di samping abang, ini juga lembaga, ya kan? Mereka juga berwenang, ya kan? Untuk misalnya memeriksa, diserahkan aja. Ada lembaga yang lain kan? Buktinya Ke siapa? dari abang. Ke siapa? ICB. Ke ICB. Indonesia Corruption Watch itu Mas, itu lembaga Bang, swadaya ini kan masyarakat, kita mau bukan mendorong, penegak hukum. kita kan mau mendorong agar proses hukum ini lebih cepat. Ya, Ya kan? Ya, Ada lembaga datangnya lain ke yang bisa KPK, membantu. Udah pas ini ke Tapi salah. langkahnya Kalau Mas saya Ubay. akan data ke ICW salah besar. Jangan-jangan buktinya abang masih jauh, sumir. Oh, Tadi Anda minta bukti saya diserahkan ke ICW, itu logika yang keliru. ICW bukan lembaga negara. ICW adalah NGO. Pertanyaan sederhana Mbak Jadi Audrey, kan sama yang sekali. kita Kan kita sampaikan tanyakan juga ada lembaga lain. ini konstruksi hukumnya Baik. ya. Apakah ini dibayar Kaisang atau dibayarin? Dua itu aja permasalahannya. Yang bisa menjelaskan bukan dia. Itu temannya, yang tapi bisa katanya. menjelaskan Kaisang. Nah, temannya itu harus dilihat relasinya. Apakah kalau Kaisang tidak anak Jokowi, Kaisang bukan adik Gibran, bukan adik ipar Bobi Nasution, dikasih nggak saya wajib pribadi itu? Kalau karena faktor itu ada potensi konflik kepentingan. Itu yang sebenarnya didiskusikan oleh ratusan ribu netizen di media sosial, Mbak Audrey. oke. Bang Kalau Kurnia, jadi gini ya. Orang mengajak naik jet pribadi atau meminjamkan bukan hanya karena anak presiden, siapapun bisa itu. Hanya maksud saya begini, ya kan? Sekarang kan kita, Mas Baik. Ubed ini kan sudah melaporkan, ya kan? Kalau KPK secara resmi mengatakan mereka akan memanggil Mas Ubed lagi dengan membawa bukti Oke, tambahan. baik. Itu Ya. kata KPK loh, bukan Ya. kata saya, ya kan? Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau memang Mas Ubed bilang, oh saya belum dipanggil, kan masih menunggu gitu loh. Belum, KPK juga belum bersurat lagi Iya. ke abang, Oke. minta abang datang, tapi KPK mengatakan rilis resminya bahwa akan memanggil Bang Ubed. Iya, itu disertai standar. Oke, Iya, tahan dulu standar Mas KPK. Ubed. Tahan dulu, usai jeda tetaplah bersama kami di Dua Arah. Masih bersama kami di Dua Arah dan ini adalah segmen terakhir. Pertanyaan untuk semuanya, lalu apa yang harus dilakukan supaya dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Mas Kaisang ini tidak gaduh lagi? Mas Silvator. Ya, baik, terima kasih. Kalau misalnya kita bersabar, nikmatin proses hukumnya, ya kan, pasti selesai. Sebab kalau misalnya laporannya tersampaikan ke KPK, kalau berdasarkan bukti-bukti itu valid,
kemudian hari pasti ditegakkan, ya kan? Jadi sabar kuncinya ya. Ya, sabar. Oke. Karena proses hukum itu tidak mudah, ya kan harus ditelaah lebih jauh. Apakah itu terpenuhi unsur apa enggak? Oke, sabar dulu Mas Ubed katanya. Ya, sabar itu memerlukan proses untuk membuktikan agar kesabaran kita teruji. Yang kedua, gaduh ini bisa jelas ketika dua pertanyaan publik itu dijawab. Pertama, karena menggunakan jet pribadi itu memerlukan biaya yang sangat besar, yang harganya itu sama dengan UKT satu fakultas di sebuah universitas, maka itu perlu jawab tuh, apakah sewa? Nah kalau sewa uangnya dari mana? Kalau tidak sewa, mengapa perusahaan itu memberikan? Jadi sebetulnya sesederhana itu. Baik. Untuk membuktikan apakah itu gratifikasi atau bukan. Nah, dugaan kuat saya itu adalah gratifikasi. Tapi itu karena kata juru bicara yang lain itu nggak sewa kok, Oke. berarti dikasih. Kalau dikasih kan, mengapa perusahaan besar itu ngasih? Oke. Itu nanti ada kolerasinya dengan perusahaan yang kerjasama dengan Gibran dan lain-lain. Baik. Saya kira itu. Oke, jelasin Jadi aja Bang gini, Silvester. ada dua hal ya. Kan Bang Ubed dan kawan-kawan maunya cepat, ya kan? Nggak mau sabar, ya kan? Di sini kan kembali lagi dari KPK mengatakan bahwa Mas Kaisang itu tidak punya kewajiban untuk datang klarifikasi. Pertama itu dulu, ya kan? Alangkah baiknya kalau menurut saya sebagai ketua partai atau masyarakat biasa juga beliau datang, ya kan? Supaya cepat kan? Yang kedua, Bang Ubed sendiri memang tidak punya kewajiban untuk membawa barang bukti, ya kan? Karena itu kewajibannya penyidik. Tapi supaya cepat juga, ya kita juga mau dong, jangan ada jangan lama gitu loh. Bang Ubed membantu penyidik membawa bukti-bukti yang supaya proses ini bisa cepat. Oke. Itu maksud saya. Oke. Itu Bang Ubed. Oke, Sudah Mas ada. Kurnia, terakhir gimana Ya kan? caranya biar nggak Walaupun gaduh lagi memang ini? bukan kewajiban abang kan membawa Ya. bukti kan, sesuai KUHP Bukti kita kan begitu permulaan ya. sudah ada, Ya. bukti tambahan udah kita siapkan. Makanya kalau Bang Ubed mau cepat, Bang Ubed bantu proses itu. Oke, gitu Mas loh. Kurnia. Ya, yang pertama sebenarnya masyarakat Indonesia itu kasihan dengan Pak Jokowi ya. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu berulang kali menyampaikan tunjukkan gaya hidup sederhana. Ternyata yang melanggar ucapan Pak Jokowi adalah anak kandungnya sendiri dengan alasan apapun. Satu. Kemudian yang kedua terkait dengan proses hukum ini, tentu kita mendorong agar KPK yang kabarnya sudah memindahkan dari fase pencegahan ke fase penindakan harus segera menindaklanjuti laporan Mas Ubed. Misalnya dengan salah satunya mengirimkan surat panggilan kepada Kaisang. Oke. Yang ketiga yang terpenting kepada saudara Kaisang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, jangan hanya semangat ngomongin pilkada aja. Kalau pilkada gagah kurang gagah di media, tapi ketika diminta untuk datang ke KPK, awal pernyataan dua komisioner KPK, keok. Ketika diminta jelaskan kepada masyarakat, tidak berani, lari dari jurnalis. Dan jangan juga orang-orang di sekitar Mas Kaisang ini kan pejabat-pejabat mentereng. Ada Mas Gibran Raka Buming Raka, Wapres terpilih, Mas Bobi Nasution, Cagup Sumatera Utara. Harusnya mereka bukan mengatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak wajib. Minta saudara kalian untuk datang ke KPK, menjelaskan kepada masyarakat. Itu poinnya. Mas Kurnia, terima kasih Mas Ubed, terima kasih Bang Salvator, terima kasih Bang Silvester, terima kasih. Saudara, sebagai putra kepala pemerintahan dan kepala negara, tentu Kaisang bukanlah warga negara atau rakyat biasa. Siapapun yang berkepentingan dengan Presiden Joko Widodo pasti akan berusaha dan berlomba-lomba untuk mendekati. Kaisang memang bukan penyelenggara negara, tapi sebagai bagian dari keluarga orang nomor satu di Republik ini. Kaisang rentan jadi sasaran pemberian gratifikasi. Dan untuk itu Ketua Umum PSI mesti jaga diri dan berhati-hati. Selamat malam, demikianlah Dua Arah malam hari ini. Saya Audrey Chandra, terima kasih, sampai jumpa lagi. Mas Kurnia, terima kasih. Thank you.